salam tercurahkan kepada idola kita, manusia kekasih Tuhan, beliau yang senantiasa begitu cinta kepada umatnya. Dan alhamdulillah kita hari ini berada di tanggal 27 Rajab, artinya tepat baginda Nabi kita di Isra wal Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita istiqomah mencintai Rasulullah dan kita diakui sebagai umat baginda Nabi kita yang mulia, Nabi kita, idola kita, teladan kita, Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa Ini saya berada di pinggir jalan dan mobil dalam kondisi mati karena 10 menit dari tempat saya saat ini sedang mengadakan peringatan Isra wal Mi'raj yang insya Allah nanti jam 9:30 atau jam 10 malam waktu Indonesia akan bertausiah. Masih daerah Jawa Barat. Alhamdulillah. Jadi mohon maaf kalau saya penyampaiannya tidak lama-lama, berarti langsung aja gas masukin G4, ikan cepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Ikan gabus mati telentang, biasanya Mbak E punya gam bagus, itu boleh ngutang. Mudah-mudahan cepat. Ya. Gak boleh ngutang. Gak boleh ngutang. Lunas, insya Allah. Jadi ada 16 pelajaran ketika Nabi kita Isra wal Mi'raj yang harus kita ambil. 16 pelajaran ini di mana Rasul menatap dan melihat keadaan dari mulai hal yang indah sampai perkara yang sangat buruk ketika Nabi kita Isra wal Mi'raj. Yang pertama, Nabi kita melihat ada sekelompok orang yang sedang menabur biji-bijian, lantas bijian itu tumbuh kemudian berbuah. Maka Nabi kita bertanya, siapa mereka? Jibril. Mereka itu adalah orang yang semasa hidupnya berjihad di jalan Allah dan juga pandai bersedekah. Orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang ahlus sedekah, dia akan panen nanti di alam kubur dan di akhiratnya. Kira-kira Mbak di kampung halamannya sawahnya panen, senang boten? Senang. Punya kebun jambu, kebun mangga, kebun durian di kampung halaman panen, senang. Keadaannya apalagi panen di akhirat. Maka kalau pengen panen, banyak bersedekah. Karena harta yang kita makan keluar jadi kotoran. Harta yang kita simpan, diperjuangkan di negeri Taiwan, di kampung halaman tabung, akhirnya jadi rebutan anak keturunan yang diwariskan. Tapi harta yang disodakohkan ini jadi kebahagiaan dan tabungan indah, bukan hanya di dunia, tapi kelak ketika kita wafat dan di alam kubur. Mbak punya duit 100
punya duit 50.000, punya duit 2.000. Kira-kira yang mau disedekahkan yang mana, Mbak? 100.000. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari sedekah itu yang penting gede tapi ikhlas daripada kecil enggak ikhlas. Betul, Bota? Betul. Yang gede ikhlas, yang kecil tidak ikhlas. Iya, mendingan yang gede ikhlas daripada kecil enggak ikhlas. Itu sedekah. Makanya orang yang sedekah itu dekat sama Allah, dicintai Rasulullah, dan banyak teman-teman tuh. Orang pelit, jauh dari Allah, tidak dicintai Allah, tidak ada temannya. Makanya orang Arab bilang al-bakhilu majnun, orang pelit itu tandanya stres. Berarti ada mbak rajin ngaji tapi masih pelit, berarti mbaknya stres. Ada majikan, majikannya berarti ikannya stres. Suaminya pelit berarti suaminya stres. Ustadz rajin tapi ustadz pelit berarti ustadznya sembarangan aja ya. Berarti sembarangan. Saat ini malam ini kita perkumpulan orang stres. Na'udzubillah jendali. Janganlah engkau jadi orang pelit, syalalalala. Karena orang pelit jiwanya sakit, syalalalala. Gitu napa, Mbak? Ulang sekali lagi ya. Saya nyanyi jamaah musik. 1, 2, 3. Syalalalala. Itu dong, Mbak. Ulang. Siap. Janganlah engkau jadi orang pelit. Orang pelit jiwanya sakit. Dalam kubur bakalan dihimpit matinya. Jadi Aduh, ini mah ustadznya ngawur, jamaahnya juga ngawur ya. Nggak apa-apalah, niat menghibur. Yang penting tetap kayau, semangat di negeri Taiwan dalam mencari nafkah. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma shalli Karena orang baik itu disenengin, bukan hanya panen di akhirat, tapi panen di dunia. Maka orang baik itu dikasih banyak nilai pahala sama Allah. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Allah. Ya, yang jawab Allah cuma satu orang. Allah. Jadi orang yang baik itu balasannya pahala yang besar dan surga. Begitu. Ustadz, saya punya teman kaya banget. Baik banget. Dia bangun masjid, Ustadz. Dia pokoknya sering ngebantu teman-teman yang berjuang di Taiwan yang dalam kondisi susah. Dia support, orangnya baik. Dia baik banget Ustadz orangnya. Cuma dia orang kafir. Dia non-muslim. Gimana Ustadz? Apakah dia masuk surga? Tetap dia tidak masuk surga dan amal solehnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok tega banget sih Islam, Ustadz? Bukan tega Islamnya. Sekarang saya tanya sama Mbak, ada di antara Mbak yang kuliah di Amerika sampai S2. Kemudian teman Mbak ikut kuliah, ikut ujian, ikut juga semesteran. Kemudian begitu pulang ke kampung halaman, dia dapat S2 gelar dokter enggak dari Universitas Amerika tersebut? Tidak, karena tidak mendaftar. Karena tidak mendaftar. Mendaftarkan jadi diri. Kita harus mendaftarkan diri dan disinilah
agama Islam ketika mendaftarkan diri dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Allah. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, tempat kembalinya adalah surga Firdaus penuh dengan nikmat. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mbak, insya Allah jadi orang baik dan ahlus sodakoh semua. Amin. Amin. Insyaallah. Ya rabbal alamin. Yang kedua, Nabi kita melihat ada orang di mana dia depan tubuhnya tambelan seperti digembalakan onta dan domba memakan buah dari dan zakum yang dari api neraka. Nabi kita bertanya, siapa? Jibril. Mereka adalah orang yang semasa hidup tidak mau membayar zakat. Nah, Mbak berjuang di negeri Taiwan, jangan lupa membayar zakat. Konsultasikan kepada DKM masjid atau di mana tempat penerimaan zakat. Kalau kita memiliki harta yang lebih dari genap setahun 2 tahun dan tidak difungsikan berupa emas, hewan ternak dan lain sebagainya, ada hak yang harus kita tunaikan atau kendaraan. Terutama zakat fitrah nanti di bulan suci Ramadan. Jangan sampai kita mau menunaikan zakat karena nanti digembalakan seperti onta dan kambing dan makan buah dan zat yang ada di neraka. Na'udzubillah. Lalu Nabi kita mencium aroma yang sangat harum. Indah, nikmat. Ini wangi apa? Ternyata sedang melintasi makom Siti Masitoh. Siapa Masitoh? Tukang sisir putrinya Fir'aun. Begitu jatuh, kaget, refleks yang keluar dari lisannya Allah. Maka kalau Mbak mau latah, sebut kalimat Allah. Jatuh latah, perabotannya yang disebut, auratnya yang disebut, bahkan maksiat dan dosa, ngomongnya kasar, dan kalimat binatang yang keluar. Maka ketika kita kaget, latah, utamakan sebut nama Allah. Siapa itu Allah? Tuhanku nak, Tuhanmu nak, Tuhan ayahmu nak. Bukankah Tuhan kita Fir'aun? Tidak, Tuhan kita Allah. Maka samaannya Fir'aun disediakan kuali besar yang menyala di panggang, kemudian dimasukkanlah suaminya ke dalam neraka buatan Fir'aun karena Masitoh mempertahankan akidah Allah sebagai Tuhan. Menangis Masitoh. Mbak kehilangan suami juga menangis. Kalau ditinggalnya juga nangis. Masitoh juga cinta sama suami, tetapi lebih cinta lagi kepada Allah. Maka Masitoh tetap berkata, siapa Tuhanmu? Kata Fir'aun, Allahu Rabbi wa Rabbukum Rabbul Alamin. Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan semesta alam Ta'ala. Maka Masitoh mempertahankan akidah sampai tetes darah penghabisan. Bahkan bayi yang Masitoh gendong itu bisa ngomong dan berbicara. Ibu, kita di pihak yang benar. Mari kita masuk ke taman surga bersama ayah dan kakak. Maka Masitoh bersama-sama masuk ke dalam kuali neraka buatan Fir'aun, wafat mempertahankan akidah, hingga Rasul ketika Isra wal Mi'raj mencium aroma yang sangat harum. Ada 4 bayi yang bisa ngomong. Anaknya Masitoh, anaknya si Jureid, saksinya Yusuf, dan juga Isa bin Maryam. Makanya Mbak berjuang di negeri Taiwan tentu banyak tantangannya di sana. Sholat susah, kadang-kadang ada di antara teman kita yang seperti itu.
bahkan ujian, maksiat, godaan, minuman hamar, makanan haram, sering banget. Dan peluang kita untuk jauh dari Allah itu sangat banyak di negeri Taiwan. Tapi kalau kita mempertahankan akidah dan kita kuat, Allahu Rabbi wa Rabbukum Rabbul Alamin, Allahu Ahad, Allahu lam yalid lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, kita kuat Khatimah, maka yakin akan harum masa Alhamdulillah. jawab ya Mbak, jawab Allah, jawab Allah, jawab Allah. Cukup bagiku Allah hati hanya Allah Rasulullah la ilaha illallah. Sama-sama ya. Cukup bagiku hanya Allah lawat Rasulullah la ilaha illallah. Paham ya sampai sini Ji? Nggak boleh kita menggadaikan akidah, tetap pertahankan akidah kita la ilaha illallah sampai kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Buktinya Masyitoh mati dalam keadaan terbakar, tetapi harum sepanjang masa. Biarkan jasad ini rusak, jangan sampai akidah kita digadaikan, bahkan ikut rusak. Na'udzubillah. Ustadz, ini cowok ganteng banget, kaya banget, tajir, rumahnya mewah, hartanya banyak, mau ngelamar saya jadi suami, jadi suami saya, gimana Ustadz? Putusin, ganti dengan Ustadz. Yeah. Bukan bercanda ya. Jadi harus pertahankan akidah. Jangan sampai kita tukar akidah dengan cowok yang ganteng, dengan sembako, dengan seragam, dengan perut kebutuhan ekonomi kita. Sekarang saya tanya, Mbak pengen wangi nggak? Pengen. Mbak kalau mau ngaji wangi, Haribul Holiday begitu namanya, mau ngaji hadiran wangi, keluar majikan wangi, begitu mau silaturahim ke pasar juga wangi. Begitu pulang dari Taiwan ketemu suami, nyampe di rumah 4 rasa, jidat ke leher presker, pedas make kayu putih, pundak ke tangan autan, dada ke paha remason, paha kujung jempol asem. Begitu suaminya nyium, manis, asam, asin, pahit, pedas, rame rasanya. Ibu Mbak pulang di Taiwan udah kayak permen nano-nano. Betul banget. Kira-kira ada nggak yang di sini mau begitu pulang kampung? Nggak ada, Pak. Alhamdulillah. Dulu waktu pengantin baru, Mbak ingat ya, masih pengantin baru sebelum namanya hijrah ke Taiwan, senyum, nahan kentut, muka pada merah, izin ke suami keluar rumah mau beli supermi sama kecap. Kenapa? Do, ini Mas lapar, nanti beli supermi sama kecap. Yaudah nitip sausnya, padahal perutnya mules. Begitu keluar rumah berobot. Yes, pengantin baru nahan kentut, bahkan alasannya beli supermi. Coba Mbak pulang dari Taiwan, suami udah nunggu lama, selebar jalan perapat prepet, TV prepet, ganti remote TV prepet, buka pintu berobot. Itu anaknya nanya, "Ma, jangan kentut sembarangan," kata mamanya. Nggak ada siapa-siapa, padahal suaminya lagi nonton TV. Di sini ada nggak yang seperti itu, Mbak? Enggak. Alhamdulillah. Nggak hadir.
Ya Mbak Punya nggak ada. Ya Mbak, kalau pengen harum dan wangi, maka pertahankan akidah kita, bukan memakai parfum yang mahal sekalipun, karena sejatinya akidah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itulah kita harum. Berikutnya ada pemandangan yang sangat mengerikan, di mana hantam dengan batu besar dan kemudian hancur. Siapa mereka? Semasa hidupnya tidak mau sujud menyembah kepada Allah. Mbak, Iya. walaupun di negeri Taiwan, jauh dari keluarga, jangan sampai jauh dari Allah. Itu pesan saya. Kita jauh dari orang tua, kita jauh dari suami, kita jauh dari istri, kita jauh dari anak, kita jauh dari kampung halaman, kita jauh dari keluarga sekalipun, jangan sampai jauh dari Allah. Walaupun sesulit apapun, tetap sujud menyembah kepada Allah. Karena ini tabungan kita. Makanya jangan sampai kita banyak alasan. Ustadz, subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar masak-masakan, maghrib nyediain majikan, isya main Facebookan, isya main Facebookan, betul-betul. Ayo Mbak, pengen nggak kepalanya dihantam dengan batu besar, kemudian hancur bertubi-tubi hingga mencret, dihantam lagi, hancur hingga mencret, dihantam lagi, hancur hingga mencret. Mereka itulah orang yang tidak mau sujud menyembah Allah dalam ibadah sholat. Hancur, palanya bertubi-tubi sampai mencret. Berarti kalau ada mbak rajin ngaji tapi nggak mau sholat, tuh mbak-mbak matinya mencret. Kalau ada emas rajin ngaji tapi nggak mau sholat, tuh emasnya juga matinya mencret. Sampai di mana nih ceramah saya? Sampai mencret. Sampai mencret. Na'udzubillah. Dengerin nih Mbak. Nasihat. Orang yang tidak mau sujud menyembah Allah, dia akan dihinakan di alam dunia. Ada 5 kehinaan. Yang pertama, Allah angkat keberkahan hidupnya. Susah, banyak duit habis, penyakit, narkoba, selingkuh. Banyak banget keberkahan yang hilang dari hidupnya. Itu lantaran dia nggak mau sujud sama Allah. Yang kedua, Allah hilangkan di wajahnya tanda orang yang soleh. Biar kata wangi, cakep, ganteng, cantik, tapi ngebosenin dan wajahnya nggak menarik. Kenapa? Karena tidak ada tanda-tanda orang yang soleh. Itu orang yang tidak mau sujud menyembah Allah. Ketika doanya tertolak. Yang keempat, amal solehnya tidak diterima. Yang kelima, tiada dapat dari doa orang-orang yang soleh. Rugi apa beruntung? Rugi. Makanya Mbak jangan sampai tinggalkan sholat, karena itu kerugian 5 di alam dunia. Bukan hanya sampai di situ, begitu sakaratul maut, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, mati dalam keadaan haus, sampai dia meminum air laut dan air yang ada di bumi ini tidak akan dapat menghilangkan rasa dahaga ketika sakaratul maut. Kehinaan hadir, masuk dalam kubur, dihimpit tulang belulangnya, kanan dan kiri bersalah-salahan, hancur dan remuk tubuhnya dihimpit, kemudian dinyalakan api di dalam kuburnya, dipenggang, ditusuk dari duburnya, keluar dari mulutnya, siang dan malam terhina seperti panggangan daging kambing. Dan masyu'ul akra, yang
seram, menyala, yang kukunya tajam, sangat menyeramkan. Suaranya seperti halilintar. Kemudian dia bertanya kepada mayit itu dalam kubur, engkau tinggalkan subuh sampai terbit matahari, engkau tinggalkan zuhur sampai asar, engkau tinggalkan asar sampai maghrib, engkau sibuk waktu maghrib tidak ada sampai waktu isya, engkau tinggalkan sholat isya sampai datang waktu fajar. Maka dipukul di dalam kubur itu si fulan yang gak sholat, 7 hasta terpendam dan tersiksa dalam keadaan sangat hina di alam kuburnya. Dibangkitkan dari kubur, Allah tidak menatapnya dalam keadaan hina dan banyak pertanyaan hisabnya, dan masuk ke dalam api neraka dalam keadaan sangat hina. Itu semua disebabkan karena dia meninggalkan sholat 5 waktu. Badan pun tak berharga, sesaat nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad dipendam. Jeng 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 gitu napa? Makanya sepi ini minggu nih. 3 nyanyi. Secepatnya jasad telatin diri yang semula puja kini tak berguna. Dari kamar yang indah, kasur empuk putih, kini harus berpindah, terbujur dalam perut bumi. Deng 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 dong, deng deng. Ya Allah, na'udzubillah. Suami yang ganteng, begitu kita mati tidak mau ikut dalam kubur, betul? Betul. Istri yang cantik, begitu kita mati juga sama nggak mengikut dalam kubur, betul? Betul. Anak yang ganteng, yang cantik, begitu pun sama mau masuk dalam kubur ngikutin kita, betul? Betul. Kita kan di negeri Taiwan, doa kendaraan bagus, Mbak mati, siapa yang gantiin posisi Yanin kami? Putra putrinya. Asal putra putrinya ngaco. Walaupun Mbak cantik, istri tiada berharga, suami menangis sebelah mata, bil mikirin siapa gantinya. Greng. Menyakitkan. Berarti Mbak, emas yang Mbak punya, baju yang Mbak punya, yang Mbak punya, rumah Mbak punya, sebelum Mbak mati, jual kawin lagi suami. Nah, itu kamu Mbak, enggak itu kamu. Yang penting kita jadi orang baik, taat sama Allah, insya Allah suaminya oleh. Jadi sekarang kita punya pikiran baik nih. Kita harus berpikir mudah-mudah. Jangan beda kalimat jangan sama mudah-mudahan. Kalau
Mudah-mudahan itu doa yang baik, husnuzon, berpikiran berprasangka baik. Mudah-mudahan suami saya soleh, mudah-mudahan baik, mudah-mudahan dia sehat, mudah-mudahan rumah saya cepat jadi, mudah-mudahan anak di kampung subur. Jadi mudah-mudahan itu baik, tapi kalau itu prasangkanya buruk. Jangan suami saya kawinlah. Jangan-jangan anak saya selingkuh. Iya, jangan-jangan mertua saya. Jangan kan saya begini. Sangka buruk. Dengan sekarang dengan mudah. Suami saya. Amin. Mudah-mudahan Mbak cepatnya pulang dan banyak duitnya. Amin. Miliarder. Jadi juragan. Amin. Penting mas soleh dan solehah. Amin. Ini Mbak ceramahnya. Terus. Sampai jam berapa ya? Derakan. 10. Niat ngundang apa kontrak Mbak? Udah sambil ngontrak. Kalau bahasa kerja part-time ini Papua. Ya, saya juga ditunggu sama panitia, jadi belum bisa maksimal. Ini panitia sudah datang nih di luar mobil nih. Alhamdulillah kita intinya masih ada jiwa yang tadi yang harus pelajarannya peringatan Isra. Saya tidak terangkan dan jelaskan di malam. Mudah-mudahan waktu ada kesempatan. Doa bersama-sama karena banyak malam ini. Liridha'il al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin ya rabbal alamin. Jami'il mu'min ya rabbal alamin. Wafwan ya Karim ya Ghafur Rahim yang dibasaidin. Silakan yang punya air ditaruh di depannya. Bagi Mbak yang mengaktifkan mikrofonnya, tolong jangan terlalu keras sehingga mengganggu kehusuan sahabat Taiwan yang lain. Jadi agak pelan, tapi boleh mikrofonnya dinyalakan. Cuma agak biar khusyuk aja ya, jangan terlalu mengganggu. Cukup suara saya yang bisa agak terdengar lebih jelas gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan ya ni'amahu wa mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Ya Allah ya Tuhan kami, pada malam penuh keberkahan ini kami hadir di majlis ini ya Allah. Ampuni dosa-dosa dan kesalahan kami ya Allah. Sungguh kami adalah hamba-Mu yang hina, banyak dosa, bergelimangan dengan salah dan lupa. Ya Allah, kalau malam ini Engkau tidak ampuni dosa-dosa kami, sedangkan kami berada di majlis taman surga dan majlis ilmu ini ya Allah, sungguh kami termasuk ke dalam golongan orang yang rugi. Ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni segala kesalahan kami, ampuni
segala kehilafan kami, dari mulai kami berada dalam perut kandungan ibu kami 9 bulan lamanya hingga kami terlahir ke alam dunia, di usia kami, masa remaja kami, masa dewasa kami, hingga di usia saat ini kami duduk di majelis ini, lebih banyak amal soleh. Ampuni dosa kami. Astaghfirullahaladzim. 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 Bersama-sama kita mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Mungkin kita lalai dalam ibadah, seringkali meninggalkan sholat, seringkali mungkin ada di antara kita yang berbuat maksiat, dosa dan salah, makanan yang haram, minum yang haram, perbuatan dan pergaulan yang haram. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni segala kesalahan kami ya Allah. Kami sadar ya Allah, kami hamba-Mu yang lemah. Kami tidak pantas memasuki syurga-Mu ya Allah. Tetapi kami juga tidak sanggup menahan panasnya siksaan api neraka ya Allah. Jangan Kau jerumuskan hamba dalam panggangan siksaan api neraka ya Allah. Golongkan kami masuk ke dalam syurga-Mu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami. Ampuni segala kesalahan kami. Astaghfirullahaladzim. Yang terbaik untuk kami, untuk keluarga kami yang ada di kampung halaman. Pelihara mereka semua ya Allah. Jaga semua ya Allah. Berkahi kesehatan kepada mereka semua ya Allah. Terutama orang tua kami. Ridhonya Allah, ridho orang tua kita. Murkanya Allah, murkanya orang tua kita. Mungkin ada di antara kita yang belum sempat meminta maaf atas segala kesalahan kita kepada ibu dan ayah. Dan beliau sudah dipanggil sama Allah. Kita belum bisa berziarah di kuburannya karena kita sibuk mencari nafkah di negeri Taiwan ini. Sampaikan salam kita kepada orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang sudah tiada. Kita minta kepada Allah, hadirkan wajah ibu, hadirkan wajah ayah, hadirkan beliau tersenyum memandang kita. Beliau duduk di sofa, kita di lantai, kita pijat kaki beliau, kita mengangkat dan doa yang baik sebagai anak-anaknya, mengusap kepala kita, kata ada guna. Ayah ridho kepada. Lihat senyum beliau, lihat pandangan mata beliau, lihat rutan di wajah, lihat rambut beliau, perhatikan beliau. Begitu banyak sekali tanda-tanda kematian. Rambutnya hitam perlahan mulai, itu tanda kematian. Matanya yang jelas memandang kini sudah mulai rabun, itu tanda kematian. Pendengaran yang jelas kini sudah mulai kabur, itu pun tanda kematian. Pipi yang mulus banyak berkerut, itu tanda kematian. Giginya rapi perlahan mulai banyak yang bolong, itu tanda kematian. Yang sehat sekarang banyak mengeluh sakit, itu
kematian. Ya Allah, jangan kau ambil nyawa ibu ayah kami sebelum kami bisa menunaikan ibadah haji dan umroh bersama beliau. Ya Allah, jangan kau ambil nyawa ibu ayah kami sebelum kami bisa membuat beliau bahagia, bisa membuat beliau tersenyum, bisa membuat beliau bangga. Andai kata kematian kau takdirkan lebih baik daripada hidup ibu ayah kami, saat ini kami berdoa, ya Allah, jangan kau ambil nyawa beliau kecuali wafatnya beliau husnul khotimah. Beliau sedang sujud menyembahmu, terjaga dengan air wudhu, wajahnya bercahaya, bibirnya tersenyum, matanya tertidur seperti mimpi-mimpi penuh dengan keindahan, dan keluar kalimat indah, la ilaha illallah. Wah, doakan untuk ibu dan ayah kita, semoga beliau sehat walafiat, panjang umur. Yang telah wafat dijadikan kuburannya taman-taman surga. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Silahkan minta kepada Allah, minta kepada Allah. Silahkan berdoa, Pak, minta sama Allah. Silahkan mohon kepada Allah dengan khusyuk, awali istighfar dan sholawat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mabarik lana fi Rajab, ya Allah, berkahi di bulan Rajab ini, ya Allah, sehat walafiat, panjang umur, dijaga dalam rantauan. Wa Sya'ban, berkahi kami di bulan Sya'ban, ya Allah, sehat walafiat, panjang umur, dalam rantauan terjaga. Mubarakna Ramadan, sampai bulan suci Ramadan dengan penuh keberkahan, sehat walafiat, panjang umur, taat ibadah, dipelihara dan dijaga olehmu, ya Allah, dilindungi dari segala wabah, dilindungi dari segala fitnah, dilindungi dari segala musibah. Wa balikna Ramadan wa hasil maqasidana. Rabbana taqabbal innaka antas alina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyatan qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Berkahi rumah tangga kami, ya Allah, karuniai kepada kami keturunan yang saleh dan salehah. Bahagia dunia akhirat. Kita kembali ke akhir dengan ibadah yang lebih khusyuk, sukses perantauan, ya Allah. Majikan kami baik, mendapatkan hidayah, teman kami baik, lingkungan kami baik, dan jadikan kami orang yang baik, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبول يا الله. سبحانك اللهم وبحمدك
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin, banyak bicara banyak salah, kebodohan saya, benar manfaat datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terus menjadi pribadi yang lebih baik, semakin taat kepada Allah, banyak bersedekah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak istighfar, banyak salawat, banyak bersedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.